Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita mohon perlindungan. Semoga kita hidup selamat dunia dan akhirat. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, para siswa yang lagi belajar karya sastra, para guru yang lagi mengajar karya sastra pada anak didiknya, kemudian para mahasiswa yang saya cintai. Pada kali ini kita masih membicarakan tentang angkatan. Kita tahu bahwa banyak kritikus dan para seniman yang mengemukakan pendapat tentang angkatan sastra yang ada pada perkembangan sejarah sastra di Nusantara ini. Ada pandangan STA Ustaz Ali Sabana, ada pandangan Rosihan Anwar, ada pandangan HB Yasin, dan banyak lagi yang kita dapat telusuri dalam buku-buku karya sastra. Tetapi pada kali ini perbincangan kita, saya berpedoman pada angkatan yang disampaikan oleh HB Yasin dengan menyandingkan pendapat lain tanpa mengabaikan pendapat lain, yaitu salah satunya adalah pendapat Rosihan Anwar. Saudara-saudara sekalian, bicara angkatan yang ada dalam karya sastra, ada dua pandangan, yaitu ada pandangan mengatakan bahwa angkatan itu dijadikan sebuah momentum terjadinya perubahan baik pada karya sastra fiksi maupun pada karya sastra puisi. Nah, kita tahu bahwa pada karya sastra fiksi dan puisi tentu ada perubahan yang selalu dilihat itu pada unsur intrinsiknya. Namun demikian, tidak selalu angkatan itu ditandai dengan perubahan karya sastra. Tapi ada juga ditandai dengan peristiwa yang ada di luar karya sastra yang menginspirasi karya sastra berkembang dengan pesatnya pada saat itu dan selalu pada tema yang sama. Karena peristiwa-peristiwa di luar karya sastra itu menjadi sumber inspirasi bagi kalangan sastrawan. Salah satu di antaranya adalah peristiwa yang terjadi pada angkatan 66. Kita tahu peristiwa terjadi di negara kita ini pada tahun 66 itu adalah runtuhnya Orde Lama dan munculnya Orde Baru. Nah, peristiwa seperti ini yang selama ini pada Orde Lama orang serba ketakutan, orang serba nerimo dalam bahasa Jawanya atau menerima apa saja, dan bahkan kita mengetahui dalam politik kita mengatakan ada pandangan presiden seumur hidup pada zaman Soekarno, dan banyak lagi kalau dalam karya sastra misalnya terbentuknya lembaga kesenian rakyat di bawah PKI, dan semuanya itu menjadi sesuatu yang dipendam oleh para sastrawan dengan momentum terjadinya perubahan politik, yaitu dengan adanya surat perintah 11 Maret atau Super Semar, dikenal dengan nama Super Semar, yaitu beralihnya kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Momentum jatuhnya Orde Lama itu dijadikan sebagai tonggak sejarah dalam perkembangan bangsa kita. Di dalam perkembangan karya sastra, tonggak sejarah itu ditandai dengan lahirnya
angkatan yang dikatakan dengan Angkatan 66. Angkatan 66 ini terjadi pro kontra. Rosian Anwar salah satu diantaranya tidak menyukai adanya Angkatan 66 karena tidak ada perubahan yang baru dalam karya sastra. Akan tetapi HB Yasin dengan cekatannya seperti halnya juga ketika memproklamirkan Angkatan masa Jepang, beliau dengan cekatan mengumpulkan karya-karya yang terjadi di zaman Angkatan 66 itu. Nah, peristiwa inilah yang menjadi titik tolak terjadi berdirinya Angkatan 66. Pada masa itu yang subur adalah karya sastra berbentuk puisi dan berbentuk cerpen. Kalau dicermati, ada bentuk-bentuk yang menandai Angkatan 66 itu, khususnya dalam bidang puisi. Dalam bidang puisi misalnya, lahir puisi-puisi pamflet, kemudian puisi-puisi yang berlirikan pendek-pendek. Nah, ini satu contoh ciri khasnya. Kemudian berbicara tentang politik. Yang selama ini kita bicara tentang rasa kebangsaan, sekarang kita menjumpai karya-karya Angkatan 66 berbicara tentang ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi yang ada. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi Angkatan 66 itu ditandai sebetulnya peristiwa di luar karya sastra, yaitu peristiwa politik, jatuhnya Orde Lama dan munculnya Orde Baru. Dan tentu kekesalan terhadap Orde Lama itu diluahkan oleh para sastrawan dalam karya-karyanya. Sekali lagi saya katakan bahwa pada Angkatan 66 itu dominasi karya sastra yang bernuansa puisi dan cerpen. HB Yasin mengumpulkannya, bahkan akhirnya ia menerbitkan dalam 2 buku kumpulan karya Angkatan 66. Lebih dari 50 sastrawan yang karyanya terhimpun dalam Angkatan 66. Saudara-saudara sekalian, untuk mengetahui tentang karya Angkatan 66, khususnya dalam bidang prosa fiksi, tentu kita akan lebih tepatnya mengkaji dalam pendekatan mimetik. Artinya, karya sastra itu mencerminkan kondisi yang ada ketika terjadinya peralihan kekuasaan atau sebelum terjadinya peralihan kekuasaan. Nah, kita bisa membedah karya sastra itu dari segi peristiwa amanat yang terjadi di dalam karya cerpen-cerpen Angkatan 66. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa peristiwa ini menarik bagi para sastrawan untuk dicermati, untuk ditelaah. Sebagaimana dikatakan oleh Rosian Anwar, sebetulnya secara bentuk karya sastra tidak ada pembaharuan dari kalau puisi itu dari puisi bebas, begitupun dalam segi cerpen. Dan bentuk-bentuk ini sebetulnya bentuk-bentuk ekspresi, bentuk-bentuk aliran yang ekspresi mencerminkan rasa kekesalan atau rasa gembira terjadinya peralihan kekuasaan dari Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno kepada Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Jadi
Kalau di dalam politik orang mengatakan ada para pejuang yang kita tahu ada gerakan Kami KAPI di pemudanya. Nah, kita atau HMI, Himpunan Mahasiswa Indonesia, yang berperan aktif pada terjadinya runtuhnya Orde Lama. Nah, di dalam karya sastra ditandai dengan bentuk-bentuk karya yang berbau pamflet, artinya karya sastra berpartisipasi mengekspresikan rasa kegembiraan dan rasa kekesalan terhadap pemerintah Orde Lama. Nah, dari sinilah kita bisa mencermati bahwa memang dari segi unsur bentuk karya sastra yang pada hakikatnya angkatan 66 itu subur berbentuk karya prosa fiksi cerpen dan tidak ada perubahan dalam arti struktur maupun aliran yang terdapat pada karya sastra. Artinya tidak seperti hanya pada zaman Jepang. Kita tahu bahwa pada zaman Jepang ada bentuk-bentuk aliran simbolis. Nah, di dalam angkatan 66 ini lebih kepada aliran realis dan bentuk-bentuk ekspresif. Saudara-saudara sekalian, untuk lebih memahami terjadinya angkatan 66 akan lebih baik kalau Anda mengapresiasi prosa fiksi pada angkatan 66. Dengan demikian, Anda dapat mengetahui kemana arah inspirasi atau arah bentuk tema-tema yang terdapat dalam angkatan 66. Dan dengan kita mengetahui tema-tema yang dipilih, kemudian amanat-amanat yang disampaikan, serta bentuk-bentuk cerita, realisasi alur, dan tokoh, kita bisa meyakini bahwa cerpen atau prosa fiksi ikut menyertai ukiran sejarah terjadinya peristiwa angkatan 66 dengan runtuhnya pemerintahan rezim Orde Lama. Dan kalau di politik kita mengenal namanya Surat Perintah 11 Maret atau surat peralihan kekuasaan, maka dalam sastra sebetulnya sebelum terjadinya peristiwa 66 ada surat pernyataan yang dilakukan oleh para sastrawan yang dinamakan Surat Manifest Kebudayaan atau Manikebu. Dan surat ini merupakan bentuk protes terhadap lahirnya lekra dan karya sastra sebagai alat propaganda. Meskipun pada puncaknya menyertai kebebasan itu pada angkatan 66. Kebebasan dalam arti kata bahwa karya sastra itu tidak lagi diperalat sebagai karya atau alat propaganda dari sebuah partai politik yang dikatakan dengan nama PKI di bawah yang menaungi lembaga kesenian rakyat. Nah, dengan demikian rasa kemerdekaan, rasa kebebasan dari penindasan meskipun dari bangsa sendiri itu tercermin pada angkatan 66. Jadi sekali lagi dengan mengapresiasi prosa fiksi pada angkatan 66 yang dihimpun oleh HB Yasin, maka kita akan dapat menambah pengetahuan wawasan kita terhadap kondisi politik yang ada pada masa itu. Karena
akan lebih cocok karya sastra itu kita pahami dalam pendekatan mimetik, karena untuk mengetahui situasi yang ada pada masa itu. Demikianlah penjelasan saya untuk kajian prosa, apresiasi prosa fiksi pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.